Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini akan saya tampilkan paparan tentang hasil pengabdian masyarakat kami tim BPM UMY di RW 18 Kampung Leles, Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tema penguatan Satgas BPA dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Pada pengabdian masyarakat yang kami selaku ketua tim terdiri atas Jiana, Prastoningsih, dan Erzilian Skatot. Di lokasi Leles RW 18 dengan melihat pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang strategis untuk dilakukan pengabdian masyarakat karena temanya cocok dengan keadaan masyarakat, yaitu masyarakat yang heterogen. Heterogen karena masyarakat ini desa ya kota ya desa, atau suburban. Nah, masyarakat heterogen ini pegawainya sedikit, kemudian petaninya banyak, tetapi kemudian beralih menjadi pedagang kecil dan buruh karena tanah-tanahnya sudah didirikan bangunan. Kemudian ada peternak, sapi dan ternak binatang piaraan. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi di RW 18 itu adalah kasus kekerasan terhadap anak. Bisa anak sendiri, bisa anak orang lain. Nah, kalau ada semacam ini, siapa yang menangani? Sebenarnya di Kampung Leles, di RW 18 sudah ada Satgas PPA dan juga ada Satgas KDRT. Namun yang pokok pada pengabdiannya adalah tentang PPA, perlindungan anak. Namun Satgas ini anggotanya kurang memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi anak, dan juga cara penangani kalau terjadi kasus. Kemudian PPA sendiri itu belum berlembaga secara yuridis, yaitu apakah nanti bentuknya ormas atau bentuknya yayasan, ini belum terlembaga. Tapi itu sudah diakui oleh pemerintah Kelurahan Condong Catur bahwa di RW 18 adalah kampung ramah anak dan ada Satgas PPA dan sekaligus Satgas KDR. Ini lokasinya. Nah, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan tentang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, kemudian bagaimana mekanisme penanganan kasusnya, dan dilakukan dengan cara simulasi, termasuk juga tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan ada simulasi dan sharing pengalaman. Mengapa dipilih ini? Karena pernah terjadi kasus, di kasus yang terjadi adalah terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, pelecehan seksual. Nah, kemudian secara alamiah langsung aja anak ini diajak oleh Satgas PPA lapor ke kepolisian, kemudian divisum, ya, kemudian karena ada bukti-bukti ketika yang ditemukan dalam visum meyakinkan, kemudian pelakunya itu ditangkap dan ditahan, lalu dihukum gitu. Ini alamiah, tapi kemudian tindakan berikutnya adalah tidak ada, selesai. Nah, ini maka perlu ada penanganan khusus tentang anak-anak yang telah diperlakukan sebagai korban dari
pelecehan secara seksual terhadap anak-anak ini. Jadi kasusnya adalah ketika itu anak-anak diajari gitu ya, diajari belajar gitu, kemudian ternyata si orang yang mengajar tadi kemudian melakukan perbuatan pelecehan seksual lalu dilaporkan ke orang tuanya, lalu tindakan berikutnya adalah Satgas PPA yang menindaklanjuti, lapor polisi, kemudian ada penanganan lebih lanjut dari polisi. Nah ini kasus yang terjadi. Di lapangan juga ada kasus misalnya seorang anak yang tidak terlindungi dengan baik karena yang ini adalah kasus seorang anak yang masih SD lalu kan ibunya meninggal, kemudian bapaknya ini memaksa anak ini untuk mengasuh adik-adik. Tentu saja ya ada guncangan psikologis. Nah, ini kemudian yang akhirnya yang menangani adalah Satgas PPA dan dibantu oleh pengurus RW, RT. Nah, ini penting untuk dipahamkan bagaimana cara penanganan yang standar menurut undang-undang PPA dan undang-undang tentang KDRT ini supaya masyarakat paham betul ya, tidak bertindak sebagaimana secara alamiah saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dilampaui atau dilewati karena undang-undang ini ada, kemudian ada teknis pelaksanaan di lapangan, maka masyarakat harus tahu, terutama Satgas PPA dan Satgas KDRT supaya dalam menangani tidak terjadi kesalahan. Ini pengertian yang kami lakukan. Ada Pak Mujiana, Bu Nani, dan Pak Gatot, di belakang Pak Gatot. Dan masyarakat, kemudian beberapa dari masyarakat, ini ada Pak RW-nya, Pak RT-nya, ada ibu-ibunya juga, ya. Dan di sana juga ada yang masih anak ya, itu supaya semua pihak itu memahami tentang PPH dan penghapusan ya. Demikian paparan kami yang sedikit, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.